punya iseng, kita semua bikin sebuah survei kecil. Ranking berapa waktu sekolah, aktif apa waktu sekolah, dan jadi apa sekarang. Jadi kita bikin survei kecil. Yang mengejutkan adalah ranking 1 sampai 10, rata-rata kalau tidak menjadi guru adalah menjadi dosen dan peneliti. Itu ranking 1 sampai 10. Ingat, ternyata ranking ini adalah orang yang datang ke sekolah, belajar, pulang, les, sekolah lagi, pulang lagi, les, begitulah. Itu orang ini. Jadi kita ingat-ingat sama-sama orangnya itu kategorinya. 11 sampai 20 itu sungguh mengejutkan. Karena murid kami dulu 40 ya. Pada posisi ini semuanya sukses. Kalau dia jadi guru yang hebat. Kalau dia jadi pengusaha, itu pengusaha yang betul beda. Jadi kesukses dan ada beberapa menjadi wartawan hebat, bahkan kemudian memiliki bisnis dan macam-macam. Itu berada pada ranking ini. Ingat, orang-orang ini adalah kita bertemu semua di dalam ekskul dan di dalam OSIS. Orang-orang ini bukan orang yang datang ke sekolah, belajar, pulang les, tidak. Tapi orang yang memang aktif berorganisasi. Tahan banting ternyata ketika kehidupan menjalani hidup dalam satu realita. Nah, pada ranking yang terakhir tuh 30 sampai 40 ya memang biasa-biasa. Nah, tetapi yang paling mengejutkan tadi, ternyata mereka yang sukses kemudian dan terkategori secara ekonomi mampu, kesuksesannya luar biasa, aktivisnya juga aktivitasnya luar biasa, ternyata bukanlah juara kelas. Nah, jadi ini perlu. Jadi kalau dia bahkan beberapa ini rankingnya di atas 10, dia jadi bos di Kimia Farma, teman Ibu. Dia direktur pemasaran Kimia Farma, kuliah di Unpad, dan terus dia masuk Kimia Farma dan dia menjadi direktur. Dari 4 direktur dia satu-satunya perempuan. Dan dia menjadi direktur, sementara yang ranking 1 di kelasnya dulu, kebetulan anak buahnya dia menjadi tenaga ahli farmasi di laboratorium. Jadi dia direktrisnya gitu. Ya, jadi ini ditemukan gitu. Nah, Ibu ingin mengatakan kenapa menceritakan ini? Artinya belajar bagus di sekolah tentu. Tetapi jangan lupa bahwa dirimu harus dibangun dengan memakai tadi pengalaman berorganisasi. Itu menjadi sangat penting. Di Finlandia dan di beberapa negara seperti Swedia, kemudian Norwegia, ini adalah negara-negara ya yang sangat maju pendidikannya. Mereka seperti apa mendidik anak-anak? Satu, Finlandia adalah negeri di dunia yang hari sekolahnya tersedikit di dunia, tapi hasil belajarnya terbaik di dunia. Ya, dia hanya belajar 192 hari dalam 365 hari. Jadi cuma 192 hari. Kalau musim panas, mereka libur total. Karena di sana kan negeri dekat kutub. Musim panas tuh kenikmatan. Jadi jarang terjadi. Jadi bisa libur. Nah, kalau lagi libur, maka guru harus memberikan referensi bacaan-bacaan yang sudah harus dibaca si guru. Jadi gini, kamu nggak tahu ya, kamu pernah baca buku Galunggung nggak? Buku Galunggung tuh tebal. Tapi buku ini mengisahkan pandangan mata ketika Galunggung meletus. Jadi itu ada seorang nakoda kapal, ada seorang nelayan, ada macam-macam. Itu belajar geografi, sejarah, tapi lewat sebuah buku yang sangat menarik. Nah, kalau di Finlandia begitu caranya, tidak seperti kita buku teks kurikulum 2013, nggak begitu. Jadi di sana itu belajar adalah begitu, referensi. Jadi anak-anak tuh kalau liburan tanpa beban mereka, senang sekali membaca novel, karya sastra, itu semua dapat. Nanti ditugaskan. Di kita enggak kan? Jarang ya, bahkan enggak ada kali ya gitu. Nah, itu di sana seperti itu. Pembelajaran memang begitu. Akhirnya, kamu sudah pernah dengar belum hasil penelitian UNESCO tentang budaya baca? Indonesia masuk tragedi 0 buku, udah tahu ya? Jadi dilakukan riset pada tahun 2011. Rilisnya 2011, jadi risetnya 2010 tentunya.
Jadi gini, ada 58 negara oleh UNESCO diteliti anak-anaknya. Anak-anak ini ditanya soal membaca buku selain buku teks ya. Hasilnya anak Indonesia hanya membaca 27 halaman buku dalam 1 tahun. Padahal tidak ada buku yang dicetak 27 halaman. Minimal berapa? 50. Karena minimal 50 dan itu hanya 27 berarti tidak menyelesaikan 1 buku pun. Jadi kita tragedi 0 buku. Di mana anak-anak Finlandia berada? Posisi nomor 1 di dunia. Yaitu 300 halaman buku dalam 5 hari. Jadi dia menyelesaikan berapa buku coba dalam 1 tahun. Itu dia nomor 1 di dunia. Hanya belajar 192 hari. Nah di Indonesia belajar 290 hari dalam setahun. Ini pun sekarang gara-gara kurikulum 2013 ditambah jamnya. Jadi semua negara di dunia mengurangi jam belajar, Indonesia menambah jam belajar. Ya, Indonesia berpikir anak-anak Indonesia tuh kalau belajar banyak lebih pintar. Padahal tidak, ternyata stres ya. Nah, jadi nah, makanya ini harus ada sebuah kebijakan ya di negeri ini yang tidak menyiksa anak-anak gitu, tapi membuat anak-anak itu mengembangkan potensinya. Dulu ibu sekolah itu dari jam 7 pulang jam 1 siang, jam 13. Jadi setelah jam 13 kami bisa berorganisasi, kami juga bisa mau les dan lain-lain bisa. Ya, sekarang kan sudah tidak ya. Oke. Jadi ya ini sebuah, jadi kalau pakai penelitian, seandainya ibu mencontohkan Finlandia, pasti akan dibantah. Loh itu kan negara Eropa penduduknya cuma 5,8 juta, pasti begitu. Tapi mari kita lihat Singapura, tetangga paling dekat kita. Singapura pendidikannya untuk Asia adalah nomor 2 setelah Korea Selatan. Bagaimana dengan Singapura? Singapura ini punya punya hari belajar 195 hari dalam 365, itu hanya belajar 195 hari. Anak Singapura punya 10 kali libur. Jadi kalau kamu kan libur semester 1, semester 2. Kalau mereka 10 kali dalam 1 tahun. Ketika anak-anak ini libur, gurunya pelatihan. Jadi guru Singapura itu harus pelatihan 100 jam per tahun. Guru Singapura gajinya tertinggi di dunia, bahkan guru Finland kalah. Guru Singapura itu gajinya kalau ditotal dalam setahun 543 juta dalam 1 tahun. Jadi bagi aja 12. Kalau guru Indonesia, PNS aja gajinya 3 juta gitu ya. Andaikan dengan sertifikasi dan lain-lain gitu ya, taruhlah 6 juta. Kalau 6 juta kalikan 12 berapa? Nah, nyampe gak 100 juta? Singapura 543 juta. Nah, jadi gurunya bergaji besar, terus dia dilatih pula 100 jam per tahun. Makanya guru Singapura hebat-hebat dalam mengajar. Karena cukup. Guru Indonesia kekurangan pelatihan. Guru SD lebih parah, 62% guru SD tidak pernah ikut pelatihan bahkan menjelang pensiun. Itu kan kasihan benar. Jadi kekurangan pelatihan. Nah, anak Singapura itu 10 kali liburan, dan kalau lagi liburan itu artinya jadwalnya gurunya pelatihan. Terus kamu pasti tanya kapan gurunya libur. Gurunya punya hak libur 1 tahun tuh 20 hari. Diambil boleh kapanpun, akhir tahun, tengah tahun, atau awal tahun. Dan ketika dia libur, dia akan mengajukan cuti, dan ketika mengajukan cuti langsung dapat uang cuti. Nah, uang cutinya itu harga 1 buah Avanza. Ya. Jadi luar biasa, dan boleh berlibur ke luar negeri, bahkan disuruh ke luar negeri gitu. Nggak boleh liburannya hanya di Singapura, biar ngilangin stres gitu. Nah, jadi begitulah cara mensejahterakan guru, tapi juga berdampak pada murid-muridnya yang belajarnya menjadi lebih baik ya. Nah, negara-negara Skandinavia itu negara dekat kutub ya. Itu rata-rata mereka itu kalau belajar ya, Skandinavia ini kan negeri, kalau jam 9 pagi di sana kan belum terang ya.
Jadi mereka tuh masuk ya jam 9, kemudian pulang jam 13 ya. Hampir seluruh negara Eropa itu menyediakan makan siang buat murid-muridnya. Negara yang nyediain. Kenapa itu dilakukan? Karena negara-negara Skandinavia ini, misalnya yang Norwegia, Swedia, Finlandia, itu negara-negara yang luar biasa. Mereka negara yang mensejahterakannya luar biasa. Resiko sosial di negara ini semua ditanggung negara. Ada 3 resiko sosial setiap manusia ya. Yang pertama, kalau kamu tidak sekolah maka akan bodoh kan? Nah di sana nggak ada orang nggak sekolah, karena semua biaya ditanggung oleh negara dan pendidikannya berkualitas. Yang kedua, resiko sosial orang kan sakit ya. Di sana sakit apapun masuk aja rumah sakit manapun tak bayar, ya karena semua ditanggung negara. Yang lebih gila lagi adalah resiko ketiga sebagai manusia, tua. Kita nggak bisa menghindari tua kan? Nah, tapi di sana resiko tua pun ditanggung negara dengan cara bagaimana? Kalau usia kamu 60 tahun, maka secara otomatis kamu memasuki masa memperoleh tunjangan hari tua. Ketika tunjangan hari tua datang, kamu nggak perlu jadi PNS, semua dapat. Kalau kamu jadi PNS, kamu dapat tuh uang namanya pesangon. Begitu kamu pensiun dapat pesangon berapa ratus euro gitu kan. Nah nanti dia ini tunjangan hari tuanya tetap dapat. Nah tunjangan hari tua orang-orang Finlandia berapa? Norwegia berapa? Sekitar 14 juta dalam setahun. Dalam sebulan. Dibayar setiap 3,5 juta itu dibayar setiap minggu. Mereka gajian Kamis, dapat tunjangan tuh Kamis. Jadi kalau Kamis kamu ke negara-negara ini, biasanya nenek-nenek kakek-kakek tuh jalan-jalan di mall karena baru dapat tunjangan gitu. Ya jadi ini luar biasa, negara ini mengelola pajak sangat luar biasa. Ini saking cintanya nih negaranya rakyatnya sama negaranya, pernah memasuki krisis ekonomi ya. Itu seluruh warga negara Finlandia, Norwegia minta dikurangi gajinya itu 20% disumbangkan kepada kas negara. Karena mereka merasa negara sudah memberikan begitu banyak. Dan mereka sangat tertib dalam segala hal, seperti tadi waktu kita lihat film Uni Eropa. Jadi membangun mental itu ternyata harus dari pendidikan, ya. Jadi sangat sulit dengan kurikulum yang baru begini. Ingin membangun karakter seperti apa? Anak Jakarta ini gila, masuk 6:30 pulang jam 15. Ini luar biasa berat sebenarnya. Kalau sudah lebih dari jam 1 kayak sekarang, kan daya tahan, serap udah turun ya. Ya, dan itu tiap hari ya. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah, oleh karena itu, ya, dengan situasi seperti ini, mari kita diskusikan. Ini banyak hal yang sebenarnya kita berharap pada pemerintahan yang baru agar mau mengkoreksi kurikulum ini dan agar mau memberikan ruang kepada anak-anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak. DKI itu masuk 6:30 karena alasan macet. Dan itu tidak benar, mengorbankan anak-anak demi kepentingan orang dewasa, yaitu macet. Itu tidak boleh harusnya. Ya, logikanya tidak boleh, ya. Jadi segala kebijakan itu harus mempertimbangkan kepentingan anak justru, bukan mengorbankan atau anak dikorbankan atau anak disuruh mengalah, nggak boleh, ya. Jadi harusnya itu pada anak didik. Nah kondisi yang seperti ini, ya, itu memang harus diingatkan negara dan itu tidak salah. Kita itu masuk 6:30 ketika era Foke ya. Nah, Faujibowo. Sebenarnya Pak Ahok itu sudah menyetujui untuk memajukan jam sekolah. Ya, jadi jangan 6:30 tapi jam 7. Kemudian mereka tidak mau memundurkan menjadi jam 7 karena jam 7 aja kita udah terpagi di dunia. Kalau 6:30 itu berarti kita mempertajam rekor terpagi di dunianya. Takut disalib orang kali ya. Jadi sampai kita 6:30. Dan itu mengorbankan anak-anak. Oleh karena itu, mestinya itu jam 7 dan pulang sekolah mestinya sih tidak jam 15. Tapi seharusnya idealnya daya tangkap seorang anak dan mempertimbangkan fisik mereka harusnya adalah jam 13. Nah kemudian
hari belajar kalau memang mau 5 ya 5. Kalau itu sekarang gini, kurikulum baru ini mengurangi mengurangi materi, tapi menambah jam, kan aneh. Dia kurangi ya, tapi menambah ya. Nah, oke. Sementara negara-negara di dunia itu justru yang maju pendidikannya sedang mempertimbangkan bagaimana anak-anak itu punya waktu untuk mengembangkan potensinya justru di luar sekolah, dan bagaimana diciptakan ruang-ruang agar anak itu berkembang dengan baik di dalam lingkungannya, dan justru mereka sedang memikirkan bagaimana hari belajar itu, ya belajar kan gak harus di dalam kelas, bisa dimanapun kan begitu. Nah jadi pada saat seperti itu negara-negara ini sudah memiliki pertimbangan yang luar biasa pada anak, dan hasilnya toh mereka memang negara terbaik di dunia dalam bidang pendidikan. Jadi sangat kuno kalau kita justru menambah jam belajar ya. Oke, saya pikir sehingga kalian punya kesempatan untuk mengembangkan potensi ya. Ibu pikir itu ya, waktunya sudah jam segini, kita kan tadi cuma punya waktu sampai jam 3 ya. Oke, boleh tanya jawab nanti dipandu oleh moderator ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.